Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Cancer? Cancer kayaknya lagi deket sama orang baru ya, kamu ya. Udah nyaman sama orang yang sekarang lagi deket sama kamu, atau akan ada hubungan baru gitu ya. Ada perasaan yang mungkin udah merasa kayak udah menemukan ya cinta sejati ya. Ya walaupun kemarin-kemarin ini kayak yang jatuh bangun ya, membangun kepercayaan dirinya kamu lagi gitu. Mulai dari awal lagi, memperbaiki semuanya. Gak apa-apa. Hidup itu memang perlu waktu untuk memperbaiki, dan waktu adalah sarana terbaik untuk menghapus luka hati yang amat dalam. Oke, Cancer. Aduh, ini ada seseorang yang lagi menikmati ya kebahagiaan, lagi ngopi-ngopi atau lagi duduk ya, menikmati kebahagiaannya ya, dan menikmati hasil yang udah diperoleh gitu ya. Ya mungkin selama ini untuk mendapatkan sebuah ketenangan dan kestabilan itu cukup wow banget ya kan energinya ya. Ada energi tentang penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada pencerahan secara kuat karena kalian adalah seorang the magician yang punya ide dan kekreativitasan yang tinggi ya. Kalian itu ulet orangnya ya, nggak pernah lelah dan letih dalam mencapai satu tujuan. Ya, oke. Nah, kemarin-kemarin ya, entah bulan berapa gitu, kalian tuh drop banget di sini ya. Ada yang merasa sia-sia banget ya. Sia-sia banget udah ngejalanin semua, tapi di sini udah mulai bangkit ya. Atau ada energi dari luar sana, seseorang di sini yang mungkin ngerasa sia-sia ya tanpa kamu. Ada yang mau meminta maaf, seseorang yang bersujud ya, yang bersujud di sini. Nah, yang bersujud ke sini ya, bisa aja seseorang itu pengen minta maaf sama kamu, ataupun kamu di sini ya ada penglibatan dari doa dari kedua orang tua kamu ataupun leluhur kamu di sini ya. Kamu itu berdealing sama beberapa sesepuh kayak gitu ya, yang mungkin kayaknya seseorang di sini tuh jiwa spiritualnya tuh kuat gitu, relasinya kamu ataupun guru spiritualitasnya kamu di sini ya. Kenapa sih Kak Marisa aku mulai ngerasa bebas? Karena kamu adalah tipe seseorang yang punya kekuatan dalam segi meditasi. Kamu kalau meditasi itu bisa langsung ngerti gitu apa sih yang ada di dalam diri. Meditasi itu buat apa sih ya? Meditasi itu untuk mengenali isi hati kamu. Suara hati itu nanti ngomong kayak gitu, dengerin, kosongin. Makanya kalau lagi meditasi ke kemana-mana nggak bisa ya. Sama aja sih gitu. Meditasinya aku dalam muslim aku gitu ya. Ya aku berzikir ya kan, tapi pikiran aku kosongin. Terus aku sebutkan terus nama-nama indah Allah aku mah gitu ya. Tapi gimana mau masuk kata-kata yang nanti ke dalam jiwanya kamu, ke dalam hatinya kamu. Kalau kamu kemana-mana bayangan pikirannya, kosongin dulu ya, kosongin dulu gitu. Fokus ke nama Tuhan kamu gitu ya, ke kiblat gitu, baru nanti kamu zikir di situ. Kalau untuk agama yang lain juga fokus tanpa harus memikirkan banyak hal, tapi nggak langsung sih ya. Meditasi itu perlu waktu, kayak puasa nih, sehari nggak kuat, keduanya kuat, ketiganya kuat kayak gitu. Kayak gitu. Nah di sini ada seseorangnya yang mau datang ke kamu, kayaknya udah lama banget ya, dia tuh suka banget sama kamu gitu ya. Dia lihat di luar sana itu kamu tuh sekarang lagi seimbang ya, pola pikirnya kayaknya lagi bener-bener dewasa banget gitu ya. Ini ada juga energi yang kamu udah bisa hebat gitu selama dalam perjalanannya kamu ini, kamu udah bisa survive gitu kan, tanpa ada dukungan dari siapapun ya. Adapun di sini yang bener-bener care sama kamu tuh hanya beberapa gitu ya, tapi selebihnya kamu yang mengatasi segala sesuatunya itu sendiri. Oke, di sini ya kartunya itu kayak yang hidup gitu, kayak yang hidup bercerita terus ya sama aku di sini ya. Nah, ini ada ya dimana rasa beku ini mulai cair gitu. Ada matahari yang menyinari es gitu ya, yang di tengah-tengahnya ada kamu yang kebekuan gitu ya, karena kamu di sini ngerasa hampa gitu, mulai tersinari oleh sinar matahari. Ada dunia yang
dunia spiritualnya kamu mungkin lagi masuk ya ke dalam jiwa kamu, akhirnya kamu ngerasa hangat, cair oleh suasana gitu ya, karena apa, energi keilahian itu membakar energi negatif, makanya kamu tuh panas kalau misalnya lagi ngobrol ya tentang spiritual tuh excited gitu ya, gerah. Coba aja nih misalnya ya, selain daripada itu membangkitkan energi yang positif, kamu nyanyi aja di tempat karaoke ya gitu, kamu sendiri atau 2 orang gitu, itu terbakar energi gitu, panas gitu, gerah gitu ya. Itu sebetulnya energi negatif kamu yang cemas, yang bingung, yang banyak pikiran itu kebakar karena kamu enjoy banget sama nyanyinya kamu gitu. Sama dengan halnya kamu misalnya lagi dalam dunia muslim, kamu lagi ngaji gitu, lagi sembahyang, lagi meditasi, lagi zikir kayak gitu. Kamu fokus itu, kamu akan ngerasa gerah gitu. Teruskan terus sampai benar-benar dimana kamu mendapatkan cahaya itu tuh, kamu tuh lagi mandi doa gitu, lagi mandi ayat, ibaratnya kamu lagi mandi berkah gitu. Ya, baiklah. Di sini the bottom of the deck ya, the bottom of the decknya ada seseorang yang meninggalkan kamu di situ ya, tapi kamu akan bertemu dengan orang baru yang mulai bisa membuka hati kamu, membahagiakan kamu di sini ya. Ataupun orang yang udah lama meninggalkan kamu di sini akan kembali ke kamu di sini ya. Dia mungkin melakukan perjalanan kayak gini. Orang yang selingkuh itu karena perjalanannya mesti selingkuh. Orang yang memang meninggalkan kamu misalnya ya demi keluarganya, itu emang perjalanannya kudu begitu. Ada yang bercerai karena mertua, ada. Ceraiin aja udah, nggak apa-apa, ceraiin aja kayak gitu ya, nggak apa-apa, itu perjalanan dia. Nah ketika dia mendapatkan satu perjalanan yang dia terima, apa yang dia terima ya, itu akan menjadikan hikmah buat dia, biarin aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu. Kalau misalnya udah matang, ya datang. Makanya kalau saya punya pasangan dia selingkuh, biarin aja biar matang. Dia dapat perjalanan apa sama orang barunya? Si aku mah gitu. Ya. Kenapa? Kita nggak bisa didik, ya dididik orang lain lah. Sama aku juga, misalnya aku ninggalin seseorang, aku pacaran lagi sama yang lain gitu, aku dapat pelajaran apa nih sama orang baru ya kan? Nggak dididik sama dia, nggak berani sama, dididik sama yang baru, kerasa nggak enak ya, ternyata dia yang terbaik. Nah itu loh, perpisahan itu membawa sebuah bendera perdamaian akhirnya. Ini ada yang di sini mulai happy banget sama dirinya. Marisa, aku udah tenang banget nih sendiri. Aku tuh menikmati banget diri aku. Ya itu emang tujuan hidup adalah bahagia terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu bahagia terhadap diri kamu sendiri, kamu nggak akan ada kamu nggak perlu peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Karena ada orang-orang di sini yang sibuk ngomongin kamu, itu mereka nggak bahagia dengan hidupnya. Ya, seperti itu. Hidup sederhana juga bahagia. Bahagia karena apapun bisa jadi bahagia karena bahagia itu sederhana. Ya, mana enggak? Ada huruf I, L, O, ya, R. Semangat lagi tinggi ya, puncak semangatnya kamu tuh lagi kamu mulai mendapatkan sebuah pencerahan arti kebebasan hidup. Arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seseorang bertemu dengan dirinya sendiri. Yang kayak gimana sih bertemu sama diri sendiri? Dia merasa bahagia dengan dirinya sendiri apapun keadaannya, ya kan? Kamu adalah orang yang spesial. Energi kamu tuh oren. Energi oren itu energi yang sifatnya itu menolong ya, the sun. Selalu menjadi tempat curhat orang-orang, tempat tempat dimana orang itu nyaman sama kamu karena kamu gak banyak nuntut kayak gitu. Nih ada nih orang yang mimpi ya kan bertemu sama dirinya sendiri, artinya dia tuh punya kembaran. Tidak semua orang bisa itu kayak gitu, jadi kamu pertahankan jati diri kamu. Ada yang mimpi yang nggak ngerti, kenapa nggak nanya soalnya. Aku tuh kakak dari kecil aku pernah ngimpi kayak gitu. Itu diri kamu yang suka nolongin kamu, kembaran kamu, spirit guide-nya kamu, twin flame-nya kamu. Ada yang cari twin flame di orang lain padahal dia punya twin flame sendiri. Ya kan akhirnya bentrok, ya kan?
Itu temukan dirimu dalam kesepian, dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam spiritual. Nih, misalnya kamu pergi nih, kamu mau pergi nih kemana-mana, tiba-tiba ada yang gerakin, aduh jangan dulu gitu. Itu tuh kembaran kamu. Makanya orang-orang yang punya kembaran itu dalam jiwanya dia nggak pernah tuh ngerasa kesepian karena dia selalu diberi ketenangan jiwanya. Karena apa? Apalagi yang dianya kuat dalam segi beribadah ya. Selalu ada bimbingan kecerahan dalam hidupnya kayak gitu. Jadi orang yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh orang. Ya kan? Ya, kebaca nggak? Aku sambil ngomong sih. Oke, aku ulangi ya. ILORGEZITRDR. Kebanyakan. Oke, ada yang iri sama kamu di sini ya. Oke, ada yang di sini ada keturunan ini ya, ada keturunan Baduy ya kamu ya. Kalau kamu keturunan Baduy, kamu orang yang hebat. Kenapa? Meditasinya ya dan kekuatan di dalam mental seseorang ini banyak banget kelebihannya. Atau nanti kamu nih kalau ketemu sama orang Baduy di jalan, ada yang jalan kaki kan, nggak pakai sendal, dia tuh suka bawa ini apa tuh dagang-dagang ini ya, kayak aku tuh ini beli ya dagang dari orang Baduy yang lagi jalan kaki, gak boleh tawar, gak boleh tawar, langsung aja Kang sabaraha Kang gitu kan, orang Sunda ya kan. Terus dia tuh bilang 30.000, langsung beli. Kenapa coba? Ada energi, kekuatan leluhurnya itu ya, yang saling bertukar energi sama kamu kayak gitu. Kalau dicari-cari susah loh, tiba-tiba ada gitu di depan mata, itu bukan kebetulan. Itu kamu lagi sedih, itu kamu lagi ada yang ngejolimin, itu kamu lagi patah hati, itu suka lewat, itu ngobatin buat kamu secara nggak langsung kayak gitu. Oke, zodiak yang berdealing sama kamu di sini ada Virgo, Libra, Aquarius, Aries, Libra. Udah Libra. Oh iya, udah Libra, Sagittarius. Libranya ada 2, berarti di sini ada 2 orang di sini yang suka sama kamu ya, yang banget cintanya tuh double sama kamu gitu. Ya. Nah, terus pesannya adalah mungkin luka itu masih ada gitu ya. Tapi hidupmu akan ringan jika memaafkan. Syekh Abdul Qadir Jalani. Memaafkan itu membebaskan dirimu dari penjara kesedihan, dari penjara kebencian yang amat dalam gitu. Dengan memaafkan semua hal itu jadi lebih ringan. Karena apa? Karena nama seseorang yang biasa kamu ada di hati kamu yang sedih, bikin kamu sakit, ya buat apa dibuang ya, sampah, buang aja, kotor, bau juga. Maafin aja. Gitu. Ya kan? Kenapa harus dimaafin? Biar rezekinya kamu tuh gampang. Bersihkan hati kamu. Nah, Tuhan tuh mau ngasih rezekinya itu gampang karena tongnya itu udah nggak ada isinya udah nggak ada sampah-sampah. Tongnya udah dibersihin gitu kan, tinggal diisi air. Air itu apa? Kebahagiaan yang bisa bikin kamu tuh bisa mandi ya kan, bersih-bersih kan badannya kalau udah mandi, karena gentongnya tuh udah diisi sama air buat supaya kamu tuh sejuk kayak gitu ya. Siapa lagi ya? Pokoknya di sini ada seseorang ya, di sini ya yang hadir menemani hidup kamu ya dalam suka dan duka. Mungkin bisa aja teman kamu, ada teman yang tulus ya sama kamu, yang pengen ketemu ya udah lama juga ya. Ada beberapa orang di sini yang sangat kangen sama kamu, bisa aja juga mantan ya, ataupun orang yang emang udah gak berkomunikasi nih, bisa ada rekonsiliasi ya atau reunian kayak gitu yang sama kamu ini. Bisa jadi semangat hidup buat kamu. Dan di sini juga kamu ada bantuan spiritual dari seseorang ya, mungkin guru kamu gitu, kamu bersalaman memohon doa gitu ya, atau di sini kamu dituntut untuk deket sama mama sama bapak gitu ya, minta maaf ataupun bersalaman gitu, memohon doa langsung, tapi harus ketemu sama mama dan bapaknya gitu. Kamu tuh harus sampai kena
gitu. Tangan mamanya kamu tuh memberi kekuatan ke kamu, tangan bapaknya mendekatin kekuatan ke kamu. Kalau kamu orang tuanya udah nggak ada ya, kamu berdoa gitu, datang ke makamnya, berdoa di sana, baca doa gitu ya. Kalau memang udah bisa datang gitu, kalau enggak kamu di rumah aja, sama aja kamu baca Quran gitu. Bisa untuk muslim ya, baca doa juga untuk agama yang lain ya, khususon kayak gitu untuk ke orang tua yang sudah meninggal. Kan kalau misalnya masih ada gitu ya, langsung aja datang aja ke rumahnya, minta mohon diberikan minta maaf, terus minta didoain kayak gitu ya. Ini akan memperlancar energi kamu untuk memperlancar juga rezekinya kamu ke depan kayak gitu. Dan satu lagi tuh, maafin orang yang udah bikin kamu kerugi, kecewa, sakit hati ya, menderita banget lah sama orang itu, kamu harus maafin ya. Nah gitu, semangatnya lagi bagus, lagi berapi-api ya. Atau ada orang yang bener-bener di sini punya gairah yang berapi-api, yang suka sama kamu, yang dipendam mungkin ya, nanti suatu saat akan dipertemukan kalau emang udah waktunya. Kan jodoh itu ya semua rahasia Allah ya, rahasia Tuhan semesta alam gitu. Semua tarot reader tidak mengiyakan dia jodoh atau tidak, tapi kriteria itu misalnya ada di seseorang ini atau apa kayak gitu. Bagi yang mau personal reading, yang mau menanyakan ya, ini atau jodoh atau kriterianya ada enggak menuju ke jodoh nih, gimana sifat kamu, sifat dia, berapa watonnya, dan apa yang akan terjadi kalau seandainya kalian bersatu. Apakah ini akan membawa perubahan yang baik, seberapa besar keberuntungan di antara kalian berdua, nanti bisa kelihatan ya, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ya bisa disimpan lah buat cadangan mungkinnya gitu ya. Suatu saat mungkin bisa ketemu kalau emang udah baik kayak gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk zodiak Cancer. Semoga sukses, semoga berkah dari doa kedua orang tuamu selalu menyertaimu kemanapun kamu pergi gitu ya. Tandanya kita dekat dengan kedua orang tua, artinya kamu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmatnya kepada kamu dimanapun kamu berada. Ada keselamatan, ada doa yang tulus dari mama dan bapamu, juga kakakmu yang paling penting juga. Sama sih, semuanya penting, keluarga mah ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Cancer. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Cancer selanjutnya. Dadah.